Hey yo, are you ready? Kembali lagi bersama gue Randy di channel Gunners Indo. Ya, ada beberapa updatean transfer yang mau gue update ke kalian-kalian semua. Sebelumnya selamat malam semua. Gue syuting nih sekarang jam 10 malam, jam 11 malam nih sekarang. Ya, pertama adalah Aston Villa katanya udah kelar personal agreement dengan Emi Martinez, kiper kita. Udah medical katanya sih, dan tinggal satu lagi yaitu official announcement Aston Villa. Jadi sekitaran angka 20 juta pound sterling yang akan diterima Arsenal untuk penjualan si Emi Martinez. Dan ada dua potensial kiper, nama dua orang kiper yang muter-muter nih di daerah transfer windows kita. Ada David Raya dari Brentford. Ini kiper emang udah dibidik emang direkomend sama pelatihnya Arsenal, si Inaki Sana Pabon itu. Yang kemarin gue udah cerita juga, dia nggak gitu tinggi, 183, tapi mungkin refleksnya bagus dan jumping juga mungkin ya, jadi bisa menjangkau bola-bola cukup jauh. Dan yang masuk yang minggu ini hot adalah kiper yang baru nih. Jadi selain David Raya ada lagi nih pesaing untuk bisa direkrut oleh Arsenal sebagai pengganti si Emi Martinez, yaitu Runarsson. Dia lebih tua karena tadi David Raya cuma 24 tahun, nyata dia gue lihat 25 tahun, jadi kurang lebih hampir sama, itu cuma beda setahun doang lebih tua. Si Alex Runarsson itu adalah dia juga selain sebagai kiper di tim Prancis namanya FC Dijon, dia juga sebagai kiper kedua di timnas Iceland gitu. Dia juga sebagai anak dari satu legenda kiper di Iceland sana, yaitu Ronald Christensen. Dia sudah legenda di sana, dia sudah mendapatkan 104 caps di tim nasional Islandia. Dia lebih tinggi dari si David Raya kalau kita comparison antara dua penjaga gawang yang menjadi bidikan Arsenal untuk menggantikan posisi dari Emi Martinez. Dia punya tinggi 186. Tapi kalau gue lihat dari videonya itu badannya nggak gemuk gitu, jadi kecil gitu. 186 juga bukan tinggi yang ideal banget sih untuk sebuah kiper Inggris yang harus menjangkau bola-bola atas. Kan kita lihat banyak striker Inggris yang cukup tinggi ya. Tapi dibanding David Raya yang 183 ya sedikit lebih baik lah. Oke, tapi ini dua-duanya memang jadi kiper yang direkomendasi oleh Inaki Sana tadi. Even katanya si Inaki Sana sudah ke sana, ke klub sana Dijon itu, gue nggak tahu di mana ya, Prancis atau mungkin Norwegia kayaknya. Bentar mungkin gue akan update lagi. Tapi harganya juga lumayan lebih murah, karena kemarin Arsenal kan di angka 10 juta pound sterling untuk David Raya, sedangkan Arsenal sedang untuk si Runarsson ini, Arsenal sudah mempersiapkan 1,5 juta pound, jadi di bawah 2 juta pound saja itu mereka sudah mungkin bisa mendapatkan si kiper Alex Runarsson ini. Kalau gue lihat dari video-video yang beredar di YouTube gitu ya, si Alex Runarsson ini punya kehebatan one by one, jadi dia punya refleks yang bagus saat menghadapi 1 lawan 1 dengan striker lawan. Ya, gue cukup optimis sih untuk kiper yang baru ini, apalagi sang pelatih kipernya si Inaki Sana ini sudah merekomend dua kiper ini. Jadi katanya Arsenal juga cukup mengikuti lah ya, cukup tergantung dengan pelatihnya juga. Jadi rekomendasi dari si pelatih ini ya, mudah-mudahan cocok. Lalu selain itu si Dijon, ada satu main lagi dari Dijon yang juga diincar oleh Arsenal, yaitu Munir Koyar. Dia pemain Perancis nih. Dia pemain Perancis, bisa berposisi sebagai forward atau winger kiri. Masih muda, 21 tahun. Dia katanya punya akselerasi, punya set piece bagus ya. Dribblingnya juga bagus. Emang kadang kalau gue lihat sih lumayan bagus lah, tapi emang belum terbukti banget lah. Jadi gue masih ragu banget untuk si pemain ini. Lalu selain si
Emi Martinez, katanya Arsenal akan bergerak untuk menjual pemain berikutnya, yaitu Lucas Torreira. Jadi dia mau kembaliin lagi Lucas Torreira ke Liga Italia. Jadi kemarin kan isunya ada Fiorentina. Lalu katanya si Torino ini mau memberikan bidding yang lebih besar, yes, di angka sekitar 24 juta pound sterling ya, kalau nggak salah. Lalu katanya sih si Torino udah siap untuk menggait Lucas Torreira. Bahkan katanya isunya adalah ada satu pemain yang akan dikorbankan, yaitu Armando Izzo. Dia mau dijual ke AS Roma katanya untuk menyiapkan tempat buat si Lucas Torreira yang bakal dia rekrut dari Arsenal gitu. Lalu yang gue lihat juga Lacazette nih, katanya sih, gue sih nggak tahu ya, kata Lacazette keluar atau enggak, isunya belum tahu, karena Lacazette sendiri memberikan statement bahwa sebenarnya yang mengatakan bahwa Lacazette tidak happy di Arsenal adalah media, bukan dia merasa happy. Jadi dia mengklaim bahwa dia tuh bahagia ada di Arsenal. Jadi dia merasa bahwa media memberikan statement yang salah dengan tentang keadaan dia lah di Arsenal. Tapi ya yang gue dengar juga jadinya Arsenal juga mengincar pemain pengganti si Lacazette ini, yaitu Odsonne Edouard dari Prancis juga. Dia punya postur yang lebih gede, 187, berat 83, jadi katanya lumayan sterap. Dia bisa menjaga bola, mengkeep bola lebih lama gitu ya. Dia bisa mempersulit gawang juga. Dia juga punya heading yang bagus, dia punya strong heading yang bagus. Itu jadi poin penting, dan dia juga cukup konsisten di Celtic. Dia bermain di klub Celtic ya, klubnya si Kieran Tierney. Jadi katanya juga gue baca juga di berita, Arsenal mau menggunakan strategi yang sama saat dia merekrut Kieran Tierney dari Celtic. Dengan cara yang sama, waktu mereka merekrut Tierney, dia akan coba gunakan untuk merekrut si Odsonne Edouard ini. Dia cukup tinggi, dia hebat, dia masih muda, dari Prancis. Saya kira cukup bagus dan konsisten. Dan katanya juga kalau dibandingkan dengan kompetitornya di Liga Skotlandia itu, ada nama Alfredo Moraes dari Rangers. Dia katanya menjadi pesaingnya si Edward di Liga Skotlandia. Tapi si Moraes ini di paruh setengah musim kedua dari Liga Skotlandia dia mulai menurun. Jadi gol-golnya udah mulai kering, berbanding terbalik dengan si Edward yang tetap konsisten untuk menciptakan gol gitu ya. 28 gol katanya sih yang gue dapet musim lalu. Tapi untuk merekrutnya dia sih gue rasa masih cukup panjangnya dramanya untuk si Edward ini. Selain juga kita lihat ada pesaing-pesaing seperti kayak Newcastle dan Everton masih di sana, sama Leicester. Ya kan, mereka kan kalau lihat jam bermain di klub-klub itu, gue rasa sih Edward bisa dapat lebih banyak menit-menit bermain lebih banyak ya dibanding Arsenal gitu. Karena kan masih ada, mereka harus bersaing dengan Aubameyang kan. Aubameyang akan menjadi top priority pemain yang akan dipasang di posisi striker ya. Kalau kayak Leicester kan Vardy mungkin dulu kan dia pernah bermain berdua kan sama yang main Jepang, Okazaki. Mungkin Edward bisa menggantikan Okazaki, menemani si Vardy. Jadi nggak hanya mengandalkan satu striker Vardy, atau mungkin kalau Vardy sedang cedera bisa menggantikan. Atau enggak Newcastle kan juga kan sekarang Andy Carroll doang kan mungkin yang hebat, yang gue tahu ya. Mungkin dengan masuknya Edward Newcastle juga lebih ada variasi permainan. Juga Everton juga, tapi Everton sih gue lihat sih kemarin keren banget karena dia juga mengalahkan Tottenham Hotspur yang menjadi musuh derbynya Arsenal, London Utara. 1 gol dari Calvin Hewitt 1-0, keren. Lalu ada berita lagi yang gue dapat, Said Benrahma, wingernya Brentford juga, satu klub sama si David Raya. Wingernya ini katanya di match pertamanya kemarin dia lawan Birmingham ya, dia nggak ikut. Mungkin lagi
ya ini isunya jadi berkembang ya. Jadi dia mungkin akan dipersiapkan untuk dijual karena memang pelatihnya sendiri yaitu Thomas Frank sudah memberikan statement bahwa kalau ada harga yang cocok dia akan melepas, dia open dengan penjualan pemainnya dia di si Said Benrahma ini. Karena menurut mereka ya emang itulah cara-cara klub-klub kayak mereka ini untuk beroperasi terus, ya kan. Terus ada berita apa lagi yang gue punya, ada kayak Ceballos yang kemarin katanya bertikai dengan si Eddie Nketiah sebelum match lawan Fulham yang kita menang 3-0. Yang katanya emosian antara Ceballos, lalu Nketiah juga menendang bola ke arah badannya Ceballos. Tapi katanya yang gue tahu si Ceballos sudah sudah memposting bahwa dia sudah berdamai dengan si Nketiah. Terus juga gue baca juga tadi ada berita dari statement keluar dari pelatihnya si Arteta bahwa ya keributan antara Ceballos dan si Nketiah, dia komen begini katanya, ya saya tetap suka dengan si Ceballos dengan passionnya dia, dengan komitmen dia yang dia bawa. Ya mungkin dia memang pemain yang penuh dengan skillful, ya dia hanya komentar itu, jadi mungkin kayaknya itu isu-isu kecil yang ya udah nggak terlalu jadi masalah bagi Arsenal. Lalu John Jones katanya udah dipinjemin ke Doncaster beritanya. Lalu Napoli katanya juga mau merekrut backnya kita, Zoran Mustafi, tapi gue belum tahu lagi berita berikutnya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Good night, selamat malam. Semoga terus mendukung channel gue. Thank you. Cai.